Kondisi sepak bola Indonesia memang sangat memprihatinkan. Tak hanya itu, perkembangan sepak bola tanah air diibaratkan seperti berjalan di tempat. Sudah 29 tahun sepak bola Indonesia kering prestasi atau sejak kali terakhir timnas meraih medali emas dalam SEA Games 1991. Kondisi tersebut tidak terlepas dari abainya sepak bola Indonesia terhadap pembinaan. Kompetisi usia muda digelar seadanya dan tidak kontinu. Tak hanya itu, lapangan latihan yang berkualitas pun juga minim. Bahkan, banyak klub profesional yang tidak memiliki lapangan latihan sendiri. Untuk bantu membangun sepak bola di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Dalam impres tersebut, Jokowi menginstruksikan instansi terkait untuk membantu perkembangan sepak bola serta meningkatkan kualitas sepak bola. Selain itu, pemerintah ingin sepak bola Indonesia berprestasi di tingkat internasional. Untuk itu, dibutuhkan penanganan dari hulu ke hilir yang terintegrasi di beberapa kementerian. Iya, tahukah Anda bahwa ternyata peminat sepak bola di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia, yaitu sekitar 77%. Lumayan ya, sangat tinggi, banyak yang tergila-gila dengan sepak bola. Tapi ternyata yang mengaku main di lapangan atau ya latihan sepak bola minimal sekali seminggu itu ternyata tidak sampai 20%, hanya 17%. Apalagi yang menjadi pemain profesional sepak bola. Nah, bagaimana sekarang ya kita menerjemahkan dan mentransformasikan minat terhadap sepak bola itu menjadi para pemain yang andal. Nah, untuk itu tampaknya Presiden sendiri telah cukup serius ya untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia. Tahun lalu mengeluarkan Inpres ya, Instruksi Presiden tahun 2019 nomor 3 mengenai percepatan pengembangan sepak bola nasional di Indonesia. Nah, bagaimana rencana ke depan supaya sepak bola di Indonesia ini bukan saja kita jadi penontonnya tapi juga pemainnya. Saya sudah ditemani oleh Menteri Pemuda Olahraga Pak Zainuddin Amali. Halo, apa kabar Pak Zainuddin? Kabar baik, sehat. Sehat harus dong. Kalau seorang menteri pemuda, menteri olahraga, nah ini harus menjadi role model ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong Pak Zainuddin sendiri olahraganya apa favoritnya? Banyak ya, saya tenis, saya renang, saya sepeda, saya golf juga, saya tenis meja. Oh ya, Banyak. dalam seminggu ini semua dilakukan atau? Mana yang ini aja, kalau hujan begini kan nggak mungkin turun ke bawah main tenis. Iya, tapi ini tiap hari ya, terus menerus ya? Tiap hari saya harus ada gerak minimal jalan. Jalan sehari itu kan sekarang udah canggih ya, kita udah ada inilah istilahnya aksesoris ya, untuk mengukur untuk kebugaran seorang minimum kita harus 7.000 langkah ya. Orang Indonesia minimum orang Indonesia rata-rata hanya 3.500. Itu pun kalau 3.000, tapi kalau misalnya dari bangun tidur langsung duduk dan tidak bergerak di depan gadget atau komputer, ini kadang-kadang sama sekali tidak berolahraga ya. Betul. Jadi, kantor naik mobil, naik lift. Apalagi sekarang work from home justru tambah parah lagi. Betul. Nah, Pak Menpora, ini sebenarnya tahun kalau kita lihat ya, tahun COVID ini buruk sekali ya untuk kegiatan olahraga, apalagi olahraga yang istilahnya membawa kerumunan, keramaian. Sebelum kita bicara mengenai inilah bagaimana kita mengembangkan olahraga khususnya sepak bola di Indonesia, ini tahun ini bagaimana Pak Zainuddin dampaknya terhadap olahraga di Indonesia? Semua kegiatan olahraga itu berhenti. Kita putuskan waktu Maret, begitu mulai awal pandemi, kan Februari terus Maret, kita rapat di sini dengan stakeholder, dengan KONI, dengan
Komite Olimpiade, dengan Pormi, kemudian dengan cabur yang ada kompetisinya. Sepak bola, basket, dan bola voli. Nah itu semua terhenti. Di awal-awal semua mencekam kan. Iya. Semua orang takut dan olahraga latihan berhenti. Olahraga kompetisi berhenti. Olahraga masyarakat berhenti. Pernah kan satu saat Car Free Day itu juga stop. Iya. Jadi begitu terpukulnya kegiatan olahraga. Nah khusus untuk yang olahraga kompetisi, turnamen atau pertandingan, itu sampai hari ini belum. Dan dampaknya luar biasa. Cuma mungkin kalau kita lihat dampak, kalau jangka pendek ya jelas ya tidak ada Ya. kompetisi dan tidak ada pemasukan lah istilahnya Betul, dari apa. betul. Tapi ke depannya ini kan berkaitan juga dengan kondisi fisik, mental Ya. dan juga latihan yang sangat dibutuhkan ya pada para atlet kita. Betul. Apa kira-kira dampak-dampaknya? Berhenti 1 bulan latihan, ini menurut para ahli, itu merecovery kita butuh 7 bulanan. 1 bulan 1 bulan, berhenti, 7 bulan ya recovery. tinggal dikali Ya. aja berapa kita berhenti. Makanya ada beberapa cabang olahraga yang tetap melakukan pelatnas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bulu tangkis, angkat besi, dan menembak, karena mereka proyeksi Olimpiade. Oh, Olimpiade yang mundur. Tokyo 2020 akhirnya harus mundur ke 2021. Tapi Itu tanpa pun- penonton kan Ya, maksudnya. itu pun kita belum tahu apa 2021 Tokyo-nya sudah Buka aman atau belum. Nah, betul. Jadi itu. Nah, yang paling terpukul adalah kompetisi profesional. Kita kan ada Liga 1, Liga 2. Pemainnya harus negosiasi gaji, dikurangi sampai tinggal 25%. Pelatih sama. Basket begitu, voli begitu. Nah, pemerintah nggak bisa intervensi karena ini kontrak profesional. Dan dampak ekonominya itu bukan hanya kepada pemain, pelatih, atau pengurus, tetapi pelaku ekonomi di industri sport. Semua stakeholdernya. Iya, stakeholder. Apalagi ini kan biasanya mereka sangat tergantung pada iklan, Betul, kan, sponsor. betul. Itu Sekarang semua sponsor berhenti. Oh, nggak ada kegiatan, gimana dia mau ngasih? Nah, yang saya paling sedih, dan itu saya datang, itu adalah para pedagang-pedagang kecil. Kalau ada turnamen, ada yang jual minuman, jual gorengan, jaga parkir, berhenti. Dalam Itu kaos dan lain Betul, sebagainya, kan, iya. souvenir. Betul, itu semua akhirnya putus. Akhirnya ya ada yang dagang sayur, dagang, ya beralih. Kalau dihitung-hitung secara angka kira-kira berapa ya kerugian nasional dengan COVID-19 ini? Saya tidak punya angka pasti, tapi Khusus pasti untuk olahraga, triliunan. triliunan ya, Untuk sektor olahraga. untuk sektor olahraga. Baik untuk sport industri, apalagi sport tourism. Terpukul sekali. Itu yang kita alami. Nah, anggaran Pak Menpora untuk tahun ini kebanyakan digunakan untuk apa ini? Kita kan sudah akhir tahun ya, jadi Ya, apa kira-kira? anggaran kita kan tidak banyak karena Kemenpora ini klaster 3, jadi kecil. Itu pun sudah dipotong dengan realokasi, ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan. Kebetulan Untuk PON dialihkan tidak ke jadi. yang lebih penting ya, COVID. Direalokasi. Kemudian kita refocusing untuk penanganan COVID. Nah, kebetulan kegiatan-kegiatan yang lapangan itu kan tidak ada. Sebab kegiatan lapangan itu mau kita robah jadi 12 kali kegiatan virtual, itu tetap dia nggak Iya. nendang. E-sports nggak akan bisa menggantikan. Nggak ya. bisa, nggak bisa. Jadi ya sudah terpaksa kepada teman-teman kita ikhlaskan, ditarik lagi oleh Kementerian Keuangan, dan apa yang ada kita maksimalkan untuk itu. Ya, dan diharapkan tahun depan mungkin ada kemajuan ya. Kita Jadi, berharap karena agenda-agenda yang tadinya terjadwal 2020 itu ada beberapa yang mundur ke 2021. Misalnya PON, itu kan anggarannya besar. Karena situasi pandemi, Oktober 2020 tidak mungkin, diputuskan Pak Presiden, Pak Jokowi, untuk mundur Oktober 2021. ya mudah-mudahan vaksin dan lain sebagainya urusannya sudah selesai ya. Betul. Tapi kok saya nggak yakin ya. Kemudian Olimpiade, sama banyak yang Ada mundur. MotoGP kan juga tahun Mandalika. di Mandalika. Betul, Itu kan juga tahun 2021. depan.
FIFA Under 20 juga Under kan 20 World Cup. Mei Juni. Nah ini gimana ya kira-kira PSSI gimana yang Iya, menyiapkan? kebetulan kan Kepresnya sudah keluar. Kepres itu membagi 3 pekerjaan. Saya kebagian menjadi ketua panitia, ketua Inavok, oke. Kemudian PSSI urusan prestasi dan Menteri PUPR urusan infrastruktur. Nah, infrastruktur sih jalan sekarang ya, artinya di anggarannya masing-masing. Itu kemudian timnas kita kemarin TC di Kroasia. Sekarang kita sedang lihat negara mana yang memungkinkan untuk kita bisa, kemungkinan besar kita akan ke Spanyol gitu. Nah, persiapan yang ada di dalam, kami dengan PSSI komunikasi terus dengan FIFA. Karena kita tahu World Cup ini adalah propertinya FIFA. Jadi semuanya dia yang atur. Iya, harus sesuai ya. Betul, Karena semuanya dia. politiknya juga susah ya kalau ini FIFA Iya, ini biasanya. waduh itu. Tapi kira-kira memang akan jalan Pak Zainuddin tahun depan ini FIFA World Cup ini di Indonesia. Kalau melihat suasana Ya, COVID. iya, kita berharap sih. Kemarin 2-3 hari yang lalu saya sudah kirim surat ke Presiden FIFA, ke Mr. Gianni. Saya menyampaikan kesiapan kita dan saya sampaikan tentang vaksin kita yang akan datang. Semua saya informasikan, tergantung FIFA. Kemudian kesiapan lapangan, venue yang ada di 6 klaster kota juga kita sudah siapkan. Kita intinya siap. Kita siap ya, Kita siap. ready ya. Tergantung dengan nanti situasinya seperti apa. Betul, ya. apakah ada penonton atau tidak. Atau kan mungkin virtual atau Iya, bagaimana. tapi nggak bisa kompetisi. Ya paling tidak kompetisi antara mereka dan penontonnya mau tidak mau mungkin virtual. Cuman kan itu kan justru kalau menonton Iya. bola itu nggak bisa kalau nggak hadir ya. Betul, Atau itu paling yang tidak nonton di. Yang bikin kenapa orang Indonesia 70%. Iya, 77%. Iya, 77 itu Iya. karena itu. Katanya ini kedua setelah Nigeria. Nigeria itu 83% itu katanya. Betul. Gila penonton. Penggemar, informasi yang saya dapat, gabungan beberapa negara Eropa itu tetap belum bisa mengalahkan Indonesia dari kesukaannya terhadap. Antusiasme. Saya kan agak ragu dengan fisik kita. Saya tanya ke Coach Sintayong, saya bilang, Anda yakin dengan kita? Bisa, dia bilang gitu. Orang-orang Eropa memang tinggi-tinggi, tetapi pergerakannya mereka tidak secepat Iya, anak-anak tidak kita. lincah. Ini mungkin kita harus mau tidak mau berpikir jangka panjang ya. Betul. Apalagi kalau kita bicara mengenai pembinaan, pelatihan, Iya. persiapan ya kita Betul. bicaranya mungkin 1-2 generasi lah Betul. untuk menyiapkan gitu. Nah, Inpres ini menurut saya itu menarik ya. Ya, Kok tiba ini ada semangat untuk membuat suatu instruksi mengenai percepatan perkembangan ini kenapa? Karena melihat bahwa ini sesuatu Iya. yang negara seperti Indonesia harusnya miliki dan banggakan dan apa ya kira-kira Iya. di balik pemikiran itu? Saya memang Inpres ini lahir di bulan Januari 2019, saya belum masuk. Tapi saya bisa perkirakan apa yang ada di dalam pikiran Pak Presiden waktu itu. Pak Jokowi ketika itu melihat bahwa masyarakat Indonesia luar biasa minatnya kepada sepak bola. Di antara seluruh cabang olahraga inilah yang paling tinggi. Tetapi ini tidak bersamaan dengan prestasi kita. Minat tinggi, tetapi prestasinya di bawah. Ranking FIFA kita 173. 173. Padahal kita jumlah negara di dunia aja kan sekitar aja 200. Iya, karena kita pernah di-ban. Kan kita pernah ada dihentikan kan oleh FIFA itu karena ada konflik antara di internal. Kalau kita lihat di negara-negara lain, sepak bola ini sudah jadi industri. Nah, kalau dia sudah jadi industri, pasti untuk mendorong pertumbuhan satu negara juga itu sangat diharapkan. Beberapa negara Afrika itu sangat tergantung ya dengan dia mengekspor para pemainnya yang
punya talenta luar biasa, kemudian dikembangkan, itu kan devisa buat. Malahan kita kalah dengan negara tetangga kita saja, dengan Thailand misalnya. Betul. Padahal kita jumlah penduduknya 270 juta. Betul. Harusnya kita minimal inilah unggul lah. Ya, betul. Beberapa dekade yang lalu kita pernah sempat disebut sebagai macan Asia. Korea, Jepang tuh di belakang kita. Jangan bicara Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka ada di depan kita, ada yang minimal sama dengan kita ada di belakang. Kita jadi macan ompong sekarang. Oke, Betul. jadi roadmap-nya ini kan banyak sekali stakeholder. Betul. Kalau saya lihat ini kadang-kadang terlalu banyak orangnya, malah birokrasinya nanti berbelit-belit, atau tapi Ya. paling tidak komandonya ini di bawah Menpora ya Betul, sebagai betul. ketua. Apa bentuk roadmap-nya dan kira-kira apa-apa saja yang menjadi prioritas minimal 5 tahun ke depan lah? Oke, salah satu tugas yang diberikan oleh Inpres itu kepada kami di Kemenpora adalah membuat panduan untuk kementerian dan lembaga, provinsi, pemerintah provinsi, dan kabupaten dan kota. Itu sekarang sedang kita siapkan. Tugas tanggung jawab dan Ya, lain sebagainya. betul. Kita harus pandu itu. Contohnya apa saja yang menjadi fokus? Misalnya, Kementerian PU itu apa tugasnya? Kementerian PU tugasnya adalah menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan, fasilitas fisik maksud Ya, saya kan, stadionnya. iya, stadion, lapangan. Kan kita ini banyak stadion, hampir tiap kabupaten kota itu punya stadion, tapi tidak standar dimaksimal. internasional. Akhirnya begitu kita ada kesempatan menjadi tuan rumah, ini renovasi, ada yang major, ada yang minor. Kalau GBK ini minor karena sudah single seat, kemudian kamar gantinya, lokernya itu harus standar FIFA, bahkan dalam itu harus ada jacuzzi dan lain sebagainya, ada tempat recovery. Pokoknya standar internasional lah, standar saya ingat itu. internasional. Semuanya harus standar. Iya, harus. Nah, negara-negara lain itu sudah. Nah, itu kewajiban Menteri PU. Menteri Keuangan, ya dia tentu harus menyiapkan anggaran. Menteri Kesehatan harus juga menyiapkan ahli-ahli gizinya, ahli nutrisi. Karena pemain kita itu juga Itu staminanya katanya suka betul. kurang. Ya, ini pengalaman dan contoh yang sekarang nyata. Sebelum ditangani oleh pelatih Korea Shin Tae-yong, anak-anak umur 19 kita, itu kemampuannya hanya bisa main 2 kali 30 menit atau 2 kali 35. Sekarang anak-anak full 2 kali 45 menit. Itu bagus. Kita lihat waktu di Kroasia bahkan bisa mengalahkan tim-tim sekelasnya mereka yang tim Eropa. Jadi kalau ada pelatihnya yang memang betul-betul mampu, ternyata bisa kan? Bisa. Saya pernah tanya, saya kan agak ragu dengan fisik kita. Saya tanya ke Coach Shin Tae-yong, saya bilang, Anda yakin dengan kita? Bisa, dia bilang gitu. Orang-orang Eropa memang tinggi-tinggi. Tetapi pergerakannya mereka tidak secepat anak-anak tidak kita. lincah. Kan Tidak Jepang lincah. kan mereka bagus sekali kan Betul. kalau ini di Iya. lapangan kan. Begitu yang tingginya tidak seperti itu, bisa lebih lincah. Cuma dia bilang yang susah adalah kita ini secara fisik nggak kuat. Kemudian secara mental apalagi. Nah, ya kan memang culture dia agak mengeluh awal-awal. Belum lagi kalau misalnya masih muda, Betul. nggak disiplin, Betul. malas atau manja. Iya. Nah, kalau Korea kan biasanya mereka strength sekali ya, sangat keras. nggak main-main nih kalau Dan mereka begitu melatih. dia latih luar biasa. Di awal-awal itu di Stadion Madya sini, anak-anak banyak yang muntah-muntah, ada yang tifus, tapi akhirnya jadi bagus. Kedisiplinan 2 minggu yang lalu dia coret pemain bagus karena apa? Terlambat bangun. Itu. Jadi hal-hal yang seperti itu dia paling pantang tidak boleh nyentuh gorengan. Padahal itulah hobinya anak-anak kita. Iya, jadi makannya nggak makan sembarangan ya. Ya. Jadi semua ini kan ada, kalau kita lihat kan di negara lain kan ada yang namanya sport science. Jadi semua dibalik itu kan dari gizinya, latihan fisik mentalnya, dan jam-jam latihannya, dan juga mulai dari usianya kan. Betul. Coba kalau Inpres ini kan kita harus serius ini kan, berarti Iya, semua harus fokus mensukseskan percepatan pembangunan persepak bolaan nasional ini, Betul. Pak Menteri.
bagaimana biasanya kan orang kan mencari bakat. Betul. Bagaimana ini upaya untuk mencari bakat dari usia dini dan ada talent scouting seluruh Indonesia. Menurut saya ini penting sekali ya. Dan setelah mendapatkan mereka ya terus menerus dilatih sampai mereka jadi profesional. Itu kelemahan kita yang mendasar. Ada roadmap-nya mungkin? Ada. Jadi khusus untuk sepak bola, tentu sport science tidak mungkin kita tidak ikutkan. Dia harus menjadi pendamping utama dalam pembinaan. Oke. Kemudian bagaimana kita mencari bakat? Banyak bakat yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi tidak terpantau. Nah, kenapa tidak terpantau? Karena kita tidak ada pembinaan yang sistematis. Anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun itu kan sudah mulai senang untuk bermain. Nah, itu kita tidak pantau. Dulu zaman dulu itu ada anak-anak SD itu kan dia ada begitu waktu istirahat dia main bola di halaman sekolah segala macam sudah bisa kelihatan kok di situ. Nah, pembinaan usia dini kita juga enggak jalan itu. Jadi sport science, pembinaan usia dini, kemudian keberlanjutan. Ini juga belum biasanya ada. Udah ikut masuk klub ya, ada klub-klub kecil dulu. Betul. Kan. Nah, kemudian perhatian kita, pemerintah terutama, itu tertuju kepada mulai dia yang kelompok umur. Padahal justru yang di sini yang usia dini ini. Usia dini ini. Anggaran kita berikan untuk pembinaan senior. Apalagi mau ikut kejuaraan, turnamen di luar negeri, baru kita beli anggaran. Kadang-kadang udah too late ya sebenarnya. Jadi dengan Inpres ini kira-kira nanti ke depan bentuknya seperti apa? Talent scouting dan pembinaan usia dini ini. Ya, jadi kita ada roadmap. Roadmap-nya adalah untuk kita target menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Oke. Berarti kita harus mengambil anak-anak yang sekarang usia 10 tahun. Kita harus pantau itu, kita persiapkan, dan sekolahnya juga harus kita jamin. Itu juga jadi problem karena kurikulumnya bagi anak-anak yang atlet dengan yang biasa itu sama. Bayangkan seorang pemain sepak bola disuruh belajar geografi misalnya. Dia nggak butuhkan. Dia nggak. Begitu di luar dia bertanding, di kasaris, dia diam. Kenapa? Nggak bisa ngomong. Bahasa Inggrisnya rendah sekali. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita ini kan. Dalam roadmap kita, target kita apa? 2032, kemudian 2045. Nah, ini harus sudah mulai kita lakukan pembinaan berjenjang dan ada kontinuitasnya. Jadi bentuknya nanti seperti apa? Mulai dari daerah masing-masing atau diambil, dipusatkan mungkin dan ditempatkan di asrama? Kita sekarang kan Kemenpora itu punya PPLP, tapi itu campuran dari berbagai cabang olahraga. Nah, khusus untuk sepak bola tahun 2021 ini mulai kita lihat di mana potensi-potensi itu sehingga cabang olahraga sepak bola itu kita dorong di situ. Nah, selanjutnya kita akan bawa ke sini. Kita punya SKO. Kalau dulu pernah dengar SKO Ragunan yang menghasilkan Yayu Basuki dan lain sebagainya. Itu. Nah, sekarang kita sudah pindah di Cibubur, tetapi kita lebih konsentrasi lagi. Nah, setelah itu kemudian kita akan kerjasama dengan federasi tentu ya. Klub mau ambil silahkan. Kalau dia mau main di luar negeri silakan. Kan ada beberapa sekarang, ada Egy Maulana Fikri, ada Witan Sulaiman segala macam. Itu hasil dari kita. Tetapi belum terpola dengan baik. Nah, saya sudah bicara dengan Menteri PU. Pak, saya butuh lapangan. Saya butuh untuk training camp. Nah, mudah-mudahan ini kalau sudah kita akan bisa jalankan dan sistematis. Jadi nggak bisa by accident. Pembinaan prestasi harus by design. Tapi ini idealnya kan di setiap daerah ya, di setiap provinsi itu kan ada. Nanti. Kita ada namanya PPLP. Tetapi PPLP itu untuk berbagai cabang olahraga. Nah, sekarang kita akan konsentrasi khusus untuk sepak bola. Itu ada beberapa, tentu tidak semua. Nanti kita akan ambil misalnya dari wilayah Sumatera, wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan kemudian kita akan kumpulkan di sini. Apa yang terjadi
negara-negara lain yang tadinya ada di belakang kita, mereka jadi maju, kita stuck. Itu yang membuat akhirnya ya kita bernostalgia dengan zaman dulu. Agar tetap menumbuhkan semangat olahraga sepak bola di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar Youth Fun Juggling Competition. Dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, lomba ini digelar secara daring dan luring. Perlombaan yang diselenggarakan di 6 kota ini menjadi ajang unjuk bakat pemain muda Indonesia dalam mengolah si kulit bundar. Sebagai salah satu kota penyelenggara Piala Dunia U20, Surabaya menjadi tujuan akhir dari roadshow yang telah dilakukan di beberapa kota sebelumnya. Ratusan pemain yang berasal dari sekolah sepak bola di Kota Pahlawan ikut memeriahkan acara yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Surabaya Pusat. Menpora Zainuddin Amali berharap acara ini bisa mengajak masyarakat agar ikut aktif menyambut pesta sepak bola dunia. Diharapkan dengan event roadshow seperti ini, masyarakat kota penyelenggara terbiasa untuk menyambut tamu dari luar kota dan mancanegara. Menpora juga meyakinkan bahwa Jawa Timur khususnya Surabaya yang menjadi salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U20 tahun 2021 telah siap menggelar acara yang akan dihelat sekitar bulan Mei dan Juni tahun depan. Kita akan ada perhelatan akbar tahun depan sekitar bulan Mei dan Juni. Itu. Jadi kalau ditanya bagaimana persiapan Jawa Timur, karena saya, kemudian Ketua Umum, Pak Asprof, Wakil Ketua Umum, juga sudah tahu bagaimana keseriusan dari Jawa Timur, maka saya bisa pastikan bahwa Jawa Timur siap. Ya Pak Sekda ya, siap untuk semuanya. Sementara itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan sengaja memilih Kota Pahlawan sebagai penutup lomba ini karena menurutnya Surabaya menyimpan potensi yang sangat besar. Untuk perkembangan timnas U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia, Iriawan mengaku tim akan berlatih di Spanyol setelah melakukan training center di Kroasia. Dukungan Pak Menteri luar biasa. Insya Allah Pak Menteri dalam bulan akhir ini mungkin atau awal bulan mereka akan berangkat. Yang sudah kita surat menyurat visa sudah dibuat adalah Spanyol. Kenapa Spanyol? Karena memang sepak bolanya maju dan polanya sama. Dia ranking 5 besar FIFA juga. Sementara untuk kompetisi Liga 1 sendiri, pihak PSSI masih menunggu izin kepolisian untuk menggelar liga. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Saya kembali ini ke sport science ya. Karena ini kan memerlukan bukan hanya pelatihnya, walaupun saya lihat kita masih harus impor pelatih kan. Betul. Coba dari segi pelatihnya, training for the trainers themselves. Nah ini kan penting kan, kalau kita impor pelatih kan biayanya juga Pasti mahal dan apalagi, mungkin nggak terlalu, ya kita harus punya pelatih under sendiri kan. Ya, jadi Coach Sintayong ini memang dikontrak untuk proyek jangka panjang kita persiapan untuk Under 20 World Cup FIFA itu. Tapi ke depan saya kira nggak bisa lagi kita. Nah, gimana kita melatih para pelatih? Kita bicara sport science dulu. Yeah. Nah, sport science ini memang kalau kita adakan sendiri-sendiri itu tidak mungkin karena pasti besar biayanya. Nah, sekarang kami dari Kemenpora bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Mereka punya laboratorium sport science, terutama perguruan tinggi yang bekas dulu namanya IKIP. Nah, sekarang kan sudah jadi universitas negeri di masing-masing kayak UNJ, UPI sekarang ini. UPI di Bandung, ya kan? Kemudian UNESA di Surabaya. Nah, kita kerjasama, kolaborasinya seperti itu. Tetapi dengan PSSI, dengan Federasi Sport Science-nya juga kita sudah bantulah kebutuhan mereka. Nah, pelatih itu juga kita sangat kurang. Pelatih, wasit, dibanding persentase jumlah penduduk, kita jauh dengan, misalnya dibanding dengan Malaysia saja, itu juga masih di bawah kita. Jangankan membandingkan dengan Korea, dengan Jepang, dengan Malaysia, dengan Thailand.
Kita masih mengandalkan pelatih dari luar kan. Ya, Ini betul. gimana? Ada roadmap-nya juga, ada blueprint-nya Pak Ada. Zainuddin? Kita harus mempersiapkan para pelatih kita yang bersertifikat internasional. Nah itu yang kita masih kurang. Wasit juga, nggak ada wasit kita yang bisa mimpin pertandingan perhelatannya FIFA, kita belum ada. Kenapa ya? Ya karena memang standarnya ketat. Memang di kita nggak ada ya sekolah untuk wasit, untuk referee begitu? Itu Nggak ada. harus ke keluar dan itu harus dibiayai. Itu, nah rata-rata wasit kita biayanya juga diri sendiri. diri sendiri dan kadang apalagi di tingkat kabupaten kota itu pekerjaan sambilan. Kalau di luar negeri kan itu sudah menjadi pekerjaan Iya, utamanya. profesional, dan ini semua permainan kan tergantung sama wasitnya. Betul. Ya, nggak bisa main-main kan. Betul, gitu. itu. Jadi itu juga termasuk dalam roadmap kita. Kita akan pelatih dan wasit itu juga yang menjadi kekurangan mendasar kita yang kita harus segera benahi. Tapi saya khawatir kalau anggarannya masih sangat bergantung Iya. pada anggaran Menpora kan ini. Betul. Memang Bagaimana Impres ini? ini harus sudah punya anggaran sendiri. Itu yang belum. Nah, Kalau dihitung-hitung kira-kira yang dibutuhkan sampai kita siap untuk bertanding tahun 2032 itu berapa? Mencakup 2032. semua ini, anak dari umur 10 tahun sekarang, nanti 13 tahun lagi. Iya, 12 tahun kemarin lagi. saja kita menganggarkan untuk yang awal ya, langkah awal kita itu 100 miliar saja untuk yang awal. Berarti kalau kita kali saja dengan per tahun misalnya rata-rata, walaupun saya yakin itu lebih, ya kita tinggal sekitar 1 triliunan. Kalau kali 10 kan gitu Iya. ya. Tapi seharusnya nggak besar-besar amat Nggak sih besar-besar amat. dibanding dengan kebutuhan yang lain. Betul. Tapi prestasinya, ya kalau ini semua berjalan dengan baik, ya seharusnya kita bisa berhasil ya mencetak pemain-pemain yang Betul. paling tidak di wilayah ini kita cukup unggul ya. Ya, di ASEAN lah. Di misalnya. ASEAN lah, karena kita juga dibanding dengan Iya, dulunya kita di atas, nggak ada yang bisa ngalahin kita. kita ngomongnya selalu dulu badminton juga Iya. kita, tenis juga kita. Nah. Sementara ngomong-ngomong ini kan badminton kan kita sebenarnya sudah punya sangat baik kan Betul. ininya, cara pembinaannya dan juga Iya. Nah, apa yang terjadi? Negara-negara lain yang tadinya ada di belakang kita, mereka jadi maju. Kita stuck. Itu yang membuat akhirnya ya kita bernostalgia dengan zaman dulu. Banyak pelatih-pelatih misalnya di badminton yang sekarang dia melatih di luar negeri. Karena apa? Karena mungkin kita di sini kebutuhan pelatihnya sudah cukup, akhirnya dia keluar. Itu yang di sana maju, di sini stuck. Itu yang memang ya problem kita. gemes ini Pak Zainuddin kalau mikir. Iya, makanya Tantangan kan Iya, dari tahun ke tantangan. tahun Indonesia tuh bukannya semakin maju saya lihat di Betul. bidang olahraga, malah semakin mundur. Betul, makanya saya akhirnya memutuskan khusus untuk olahraga secara keseluruhan kita harus ada grand design. Sekarang sedang uji publik di beberapa perguruan tinggi, mudah-mudahan akhir tahun ini selesai. Jadi bayangkan 75 tahun Indonesia merdeka, kita nggak punya grand design tentang olahraga. Baik untuk olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga wisata, rekreasi, maupun olahraga prestasi. Nggak punya kita. Pokoknya by accident semuanya. Kita nemu bakat yang bagus, oke kita bina, habis itu di bawahnya udah nggak ada. Thailand sekarang jauh. Bahkan yang tadinya devisa negaranya dari wisata hiburan, saya waktu ngobrol dengan Menteri Olahraga Thailand, mereka bilang sekarang devisa kami dari sport tourism. Pengalaman kita menjadi penyelenggara multi event yang sukses, Asian Games Iya, dan itu Asian sukses Para Games. sekali, luar biasa Iya. itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau, Iya. kita bisa ya. Bisa ternyata, Iya. ternyata kita bisa loh.
kita kan sudah berhasil ya untuk menjadi tuan rumah Asian Games Iya, baru-baru ini. Itu betul. saya lihat GBK dan ini kan bagus-bagus sekali. Iya. Malahan kita sudah pernah ke yang di Papua itu, Betul. punya stadion yang luar biasa. Tapi ini what next-nya itu, Ya, ini itu kan yang sudah bisa event-event internasional kan sudah bisa Betul. dilaksanakan di. betul Ini harusnya gimana? sudah. Nah, Bisa money generating juga. betul, Kan? udah pasti karena sekarang sport itu kan sudah jadi industri, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Nah itu bagaimana? Apa blueprintnya untuk itu? Nah, itulah makanya saya segera mau kebut grand design tentang olahraga nasional ini, dan kemudian kita klasterisasi. Ada klaster-klaster yang potensi kita. Bulu tangkis sudah pasti, angkat besi, kemudian tinju yang kelas-kelas bawah, itu kita potensi. Kemudian panahan, panjat tebing, itu klaster-klaster awal. Kemudian klaster keduanya, kita lihat lagi klaster ketiganya. Jadi tanpa grand design itu kita nggak bisa. Akhirnya kita mencoba-coba mengira-ngira saja. Oke, ini bagus kita dorong, ini bagus kita dorong. Ini nggak bisa. Saya selalu bilang di berbagai kesempatan, prestasi itu harus di pabrik. Nggak bisa nemu. Jalan, kesandung, ini bagus. Nggak Kalau bisa. di China atau kalau dulu zaman Uni Soviet itu mereka pabrik gitu Betul. semua. Jadi scoutingnya dari masih balita dilihat Iya. ini anak cocoknya apa jadi untuk senam atau angkat Betul. besi atau perenang, kemudian mereka ya itu industri jadinya. Iya, betul. Dan akhirnya devisa negaranya luar biasa yang didapatkan dari sport itu. Dan kebanggaan nasional kan Betul. biasanya kalau pemenang-pemenangnya Oh ya kan. pastilah. Jadi Kan begitu Iya. kita dapat medali ini Indonesia langsung Raya. kan, ini dan- pemersatu. kan saya sering bilang hanya ada dua yang saya tahu ya, kunjungan kepala negara ke luar negeri itu Merah Putih dan Indonesia Raya dinyanyikan, sama kalau kita dapat medali emas. Iya, dan itu jarang ya. Jarang kita Bayangkan kalau kita sekarang World Cup ya itu mimpi lah, tapi Iya, kita betul. semua bisa dikatakan seluruh dunia kan menonton yang namanya World Cup Betul, ya. Jadi betul. bayangkan kan kebanggaan. Iya, kebanggaan kita, dan itu yang didorong oleh Jepang, oleh Korea, oleh China. Nah, tantangannya selain anggaran Pak Zainuddin apa? Karena kita lihat kan juga di sini ada yaitu federasinya, klub-klubnya, asosiasi dan lain sebagainya. Selama ini bagaimana kerjasama dan juga dukungan? Saya lihat kadang-kadang terlalu banyak ininya yang nggak ada hubungannya dengan olahraganya, politiknya, money politiknya jauh lebih. Iya. Ini Ya, beberapa tahun yang lalu makanya sampai akhirnya sepak bola kita di-ban oleh FIFA karena kelihatan dianggap intervensi pemerintah terlalu dalam. Karena itu FIFA itu sangat alergi dengan intervensi. Nanti ada titipan-titipan nggak? Iya, itu. Fixing match Nah sekarang skornya di-fix. begitu saya masuk ke sini, saya coba untuk membuat kemitraan yang sejajar lah dengan federasi, dengan cabur-cabur. Ya, saya perlakukan mereka, kita supervisi, kita bantu, tetapi jangan kita intervensi terlalu dalam. Kalau ada konflik di mereka, saya bilang selesaikan. Jangan sedikit-sedikit datang ke pemerintah, saya akan selesaikan. Nah, kalau tidak mampu datang ke KONI atau ke KOI, saya bilang silahkan menyesuaikan. Nah, dengan klub, khusus untuk sepak bola, sekarang ini kita sebenarnya sudah mulai masuk ke era profesionalisme. Semua by kontrak, jadi ada dasar kontraknya. Kemudian ada pengelolaan secara profesional. Berarti kan bayarannya juga Iya, harus betul. profesional. Betul, dan banyak orang tua yang sudah mulai tertarik untuk mendorong anaknya menjadi atlet sepak bola. Kalau dulu kan, waduh diwanti-wanti jangan sampai, karena pasti setelah itu dia terlantar. Semua cabang olahraga demikian lah, untuk apalagi. Nah, kita dorong seperti itu. Sekarang Makanya mengandalkan yang namanya bonus betul. dan apalah insentif ya. Betul, itu untuk yang profesional. Kalau yang bergerak di amatir, kita wadahi.
tahun lalu kita kalau tidak salah hampir 300 ya, saya lupa angka pastinya. Yang mantan atlet, mantan pelatih yang berprestasi, kita rekrut menjadi ASN di kita. Supaya mereka Jadi ada penghasilan tetap ya. Betul, ada jaminan masa ininya. Tentu yang berprestasi minimal SEA Games lah. Tidak semua yang bawa medali lah. Iya, ini. betul. Itu menjadi persyaratan. Sekarang ini Sampai sekarang masih berlaku ini. Minimal dapat gaji tiap bulan itu. betul. Kan. Berapa kalau tidak salah kan 20 juta kan. Iya, pegawai iya, dia. Pegawai. Cuma memang penempatannya akhirnya saya koreksi kan kalau pelatih ya tetap aja dia sebagai pegawai Kemenpora tapi melatih. Tapi harus ada hasilnya juga dong. Betul. Jangan dia ditempatkan di administrasi. Misalnya dikasih dia di perencanaan. Ini unitnya akan juga tidak akan maksimal, si atletnya akan tersiksa di situ, stres dia. Orang yang nggak tahu administrasi tiba-tiba suruh dia. Nah akhirnya saya bilang ke para pejabat, oke, mereka sebarkan aja, dia tetap melatih. Kalau atlet masih bisa berprestasi, kan ini pilihan hidupnya dia menjadi ASN. Iya. Nah Pak Zainuddin, 2032 tadi berapa kali di-mention itu Olimpiade. Ya. Dan Indonesia itu kita lagi mencoba bidding. Betul. Ya, tapi kompetitornya tuh di situ ada China, ada India, ada Australia, ada Qatar. Ini kira-kira kans kita ini bagaimana dan apa yang dilakukan supaya kita minimal menang lah biddingnya. Betul, Pak Presiden beberapa waktu yang lalu di dalam ratas sudah memutuskan merintahkan pada saya dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia untuk segera kita bidding, dan kita sih berusaha kalau waktunya sudah tepat Pak Presiden akan datang ke IOC karena itu akan nilainya beda. Salah satu kenapa kita menang bidding FIFA World Cup Under 20 karena ada personal touch. Iya, dan surat Pak Presiden langsung. Presiden ternyata mereka masih memperhatikan yang sangat. Berarti pemerintahnya serius. Bayangkan waktu World Cup, itu saingan kita Brazil, Peru, yang tradisi sepak bolanya itu rumah sepak bola di situ. Tapi kita bisa menang. Kemudian kalau dari sisi keuangan, 3 gabungan negara Arab. Gak mungkin kita bisa kalahin kalau sisi keuangannya. Tetapi apa yang diperhatikan oleh FIFA? Surat Pak Presiden. Pak Jokowi nulis surat langsung ke Presiden FIFA, ke Gianni. Itu value-nya luar biasa. Nah ini juga begitu, karena informasi yang kita dapat, Perdana Menteri Australia sudah datang ke markasnya IOC. Sehingga kita sedang arrange waktunya yang tepat Pak Presiden, dan beliau sudah menyatakan oke. Biasanya sangat sengit ini karena ini prestasinya, prestige-nya untuk satu negara kan luar biasa. China kan sudah pernah ya, mereka di Beijing kan waktu itu bagus sekali kan. Australia juga sudah luar biasa. Nah Indonesia apa kira-kira yang nanti pertama, kalau kita mendapatkan kesempatan? Kita belum pernah. Itu menjadi konsideran ya. Ya betul, kita belum pernah menjadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk kita itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk IOC dan negara-negara peserta lain. Nah yang ketiga, kita ini kalau IOC itu mendorong kepada pengembangan, development, maka yang paling pas itu di tempat kita. Kalau yang lain kan olahraganya sudah mapan. Betul. Kita juga masih banyak anak-anak ini yang usianya masih muda-muda kan yang memang bisa dibina kan. Betul. Kemudian pengalaman kita menjadi penyelenggara multi event yang sukses, Asian Games dan Asian itu sukses sekali, luar biasa itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau, kita bisa ya. Bisa ternyata. Ternyata kita bisa loh. Saya juga ini ikut menghadiri pembukaan itu memang luar biasa dan kita mendapat pujian. Betul. Luar biasa. Tapi ini Olimpiade loh Pak Zainuddin, jadi harus lebih. Iya lebih. Tetapi sebenarnya cabangnya lebih sedikit. Cabang yang dipertandingkan di Olimpiade itu summer lebih sedikit. Iya betul. Summer Olympics. Jadi sudah ada yang fix, kemudian ada yang boleh ditambahkan dan apa yang di-call oleh
tuan rumah. Jadi nggak. Apa kira-kira yang akan kita tambahkan yang khusus Indonesia? Udah pasti pencaksilat lah. Pencaksilat ya. Itu sudah di-approve kan atau mau masih? Belum. Kita lagi kampanye nih. Kampanye karena persyaratan itu harus 5 benua dan lebih dari 50 negara yang itu mendukung dia. itu. Siapa selain negara tetangga kita? Ya yang tentu bisa negara-negara yang lain kita berharap yang punya power suara yang kuat. Sebagai tuan rumah kita boleh untuk meminta. Nah sekarang kita sedang berharap ini bisa eksebisi di Paris nanti. 2024 kan nanti Olimpiade itu di Paris. Kemudian selanjutnya ada di Amerika, Los Angeles kalau nggak salah itu juga kita berharap kita sudah bisa eksebisi pencak silat ini. Itu. Nah ini tugasnya para duta-duta besar kita. Saya berusaha sebisa mungkin, setransparan mungkin, seakuntabel mungkin menggunakan keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Dan satu hal yang saya hindari, saya tidak mau ada pekerjaan fisik di sini, karena itu yang bikin celaka. Iya, mungkin terakhir ya karena kalau kita lihat ya dari menteri kita sebelumnya dan juga sekarang kita lihat KPK tuh begitu gencar ya untuk ada praktek-praktek yang nggak bagus gitu. Ini harus ada ekstra hati-hati ya Pak Zainuddin ya. Bagaimana untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, apalagi kalau sudah ada membangun fasilitas dan lain sebagainya, supaya tidak terjerat ini oleh KPK. Begitu saya masuk, saya kumpulkan teman-teman yang sudah ada di sini. Saya sampaikan, menteri itu hanya mampir, paling lama 5 tahun. Kalau tidak ada pergantian, tapi kalau ada kan tidak sampai 5 tahun. Tapi yang abadi, artinya sampai pensiun itu adalah mereka yang ASN. Sehingga ini adalah rumah mereka. Maka rumah ini harus dijaga. Saya sampaikan, rumah ini harus dijaga. Nah bagaimana cara menjaganya? Birokrasi yang ada, itu harus dijalankan dengan benar. Maka saya ada 5 program prioritas. Yang saya buat nomor 1 adalah tata kelola birokrasi. Bagaimana keuangan yang ada di kantor ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Oke. Apa yang saya lakukan? Setiap bantuan kepada cabang olahraga saya buat transparan. Mereka mengusulkan proposal, kemudian direview oleh tim Kemenpora, dan kemudian akademisi, ada praktisi. Jadi bukan hanya kita yang menilai, review berkali-kali. Dengan review yang berkali-kali itu mudah-mudahan kita selektif terhadap permohonan. Jadi kita terhindar dari negosiasi yang biasanya itu dilakukan. Anda mau berapa, yang penting ada bagian ini, nah itu kita hilangkan. Setelah selesai, MOU-nya atau perjanjian kerjasama pimpinan cabur dan PPK kita, saya lakukan terbuka di depan teman-teman media. Nih, cabur ini dapat mengajukan segini, yang kita setujui segini, dengan target, dengan atlet, dengan pelatih, pendamping berapa, kemudian nilainya berapa. Terbuka. Sampai saat ini nggak ada terlalu banyak masalah Pak Zainuddin? Insya Allah nggak ada dan harus ada punishment-nya juga kan? Kalau betul. Dan kepada cabur saya sampaikan, saya tahu bahwa tugas mereka untuk urusan prestasi, bukan ngurusi administrasi. Kalau ada kelemahan di administrasi, kasih tahu kami, kita akan dampingi. Dan setiap ada masalah, saya minta kepada teman-teman pejabat di sini segera konsultasi ke BPK. Jangan sampai itu jadi temuan. Nah, saya berusaha sebisa mungkin, setransparan mungkin, seakuntabel mungkin menggunakan keuangan negara dengan sebaik-baiknya. Dan satu hal yang saya hindari, saya tidak mau ada pekerjaan fisik di sini,
karena itu yang bikin celaka. Iya. Kalau kita butuh fasilitas olahraga, mintalah sama Menteri PU. Pak Menteri, saya butuh dibangunkan ini, Iya. saya butuh dibangunkan ini. Kita tenang, aman. Kita tidak mengerjakan. Nggak perlu tanda tangan. Ya, Itu. penting ya. Iya, Tapi selama ini bagaimana mendapat dukungan cukup bagus? dapat dukungan, dan dapat Presiden dukungan. juga happy dengan pekerjaan Menpora? Ya, alhamdulillah kita sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah WTP. Tahun ini kita WTP. Iya, dan apalagi Inpres ini kan istilahnya tugas tanggung jawab dan memang suatu amanat yang harus dikerjakan dengan Ya. baik ya Pak Ya, Zainuddin. saya Kita tidak ingin tiba-tiba menterinya betul. ganti lagi, Ya. ganti lagi. Iya, Repot kan? saya kerjakan saja apa yang sesuai dengan arahan Pak Presiden. Biarlah beliau yang menilai hasil kerja kita dan publik akan merasakan itu. Iya. Gitu. Yang penting kerjanya bagus, profesional, Betul. akuntabel, Betul. bersih ya dan ada hasil. Semua pekerjaan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau itu bisa, insya Allah sih saya yakin kita on the track. Jadi setelah 10 tahun baru pertama kali ya WTP ya hasilnya. Iya, betul. Dan ternyata memang tidak mudah. Banyak godaan mungkin ya ini kan. Ya, atau- kemudian kita mencari-cari aset yang ada di mana-mana itu tidak mudah. Jadi 6 bulan itu saya kerja betul dengan teman-teman. Ini terdaftar, tercatat, tapi barangnya ada di mana? Coba cari. Itu yang nggak gampang. Apalagi sudah daluarsa. Iya. Sementara itu masih menjadi temuan BPK. Nah, itu masih harus Harus kita dipertanggungjawabkan ya. Betul. Baik, Pak Zainuddin, terima kasih banyak. Saya juga harap Bapak terus sehat. Amin. Ya. Insya Allah. Terima kasih doanya. Sampai kita melewati masa-masa COVID-19 ini. Betul. Dan ya demikian insight kita kali ini bersama Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Pak Zainuddin Amali. Dan acara ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian Anda. Jangan lupa tadi pesan Menpora, rajin berolahraga, tapi jangan lupa juga selama COVID-19 masih ada di sekitar kita, selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Demikian Desi Anwar, saya mengucapkan bye-bye, stay safe, dan see you soon.